Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai hubungan agama dan politik. Nantinya kita akan membahas mengenai 3 materi, yaitu yang pertama, pengertian agama, yang kedua, gambaran umum mengenai politik, dan yang ketiga, hubungan agama dan juga politik itu sendiri. Materi pertama dan kedua, saya Mahmudah Zahro akan menjelaskan mengenai itu. Lalu untuk materi ketiga nantinya akan dijelaskan oleh Nurma Astriana. Kita sebagai makhluk Allah tidak akan bisa hidup tanpa agama dan kuasanya, karena agama Islamlah merupakan salah satu pegangan kita untuk keberhasilan kehidupan, mulai dari kehidupan di dunia maupun juga di akhirat. Sebaliknya, politik itu juga penting untuk kita dalam bermasyarakat, yaitu tujuan adanya politik ini untuk mengatur segala kehidupan kita sebagai masyarakat yang bernegara. Masuk ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian agama. Banyak sekali pendapat para ahli mengenai pengertian dari agama itu sendiri. Masing-masing ahli pun juga memiliki pandangan yang berbeda, mulai dari ahli filosof, sosiolog, psikolog, teolog, dan ahli-ahli lain itu pasti memiliki pendapat yang berbeda mengenai agama ini sendiri. Agama berasal dari banyak kata seperti religion dari bahasa Inggris, religi dari bahasa Belanda, din dari bahasa Arab, dan juga agama dari bahasa Indonesia. Agama menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Mukti Ali. Ia mengatakan bahwa masing-masing individu pasti memiliki pandangan tersendiri mengenai pengertian dari agama. Hal ini terjadi karena menurutnya agama itu mengenai kepercayaan dan juga keyakinan individu. Nah, Mukti Ali ini menilai bahwa setiap individu atau setiap orang itu pasti mengartikan agama itu berbeda-beda. Yang kedua yaitu menurut Fakhruddin Al-Kahiri. Agama berasal dari kata A yang berarti tidak dan gama yang artinya kocar-kacir. Nah, dengan adanya agama ini diharapkan manusia dalam menjalankan kehidupannya itu teratur atau tidak kocar-kacir karena mereka memiliki pegangan atau pedoman dalam melakukan aktivitasnya setiap hari. Ahli yang ketiga yaitu Harun Nasution. Harun Nasution mengatakan bahwa agama itu merupakan ajaran-ajaran yang telah diwahyukan kepada Tuhan melalui seorang Rasul. Yang keempat yaitu menurut Endang Ansori, bahwa agama adalah suatu kepercayaan yang tertanam pada seseorang terhadap Tuhan. Jadi seseorang tersebut yakin dengan adanya Tuhan. Yang selanjutnya yaitu menurut Purwadarminta. Agama itu merupakan segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan lain-lain, serta mempercayai kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan kepercayaan tersebut. Yang selanjutnya, menurut Ahmad Hasan, bahwa agama merupakan sebuah aturan dan juga kepercayaan yang diyakini untuk sebagai pegangan selama hidup agar selamat dunia dan juga akhirat. Nah, dari keenam pendapat para ahli ini, maka dapat disimpulkan bahwa agama itu secara umum merupakan sebuah kepercayaan yang diyakini oleh seseorang kepada Tuhannya dengan adanya agama ini diharapkan manusia itu memiliki sebuah pegangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Agama apapun, entah itu Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan lain-lain, itu pastinya mengajarkan suatu nilai atau norma-norma sebagai pegangan manusia itu sendiri dalam melakukan segala hal. Apabila setiap orang
meyakini suatu agama, maka diharapkan seseorang ini akan mampu saling menghormati sesama, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dapat mampu menciptakan suasana yang harmonis, tentram, dan juga damai. Materi selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum politik. Sama halnya dengan agama, pengertian politik sendiri menurut para ahli itu memiliki pengertian yang berbeda-beda antar ahli tersebut. Berikut mengenai pendapat para ahli dari pengertian politik. Yang pertama menurut orang Yunani kuno. Nah, salah satu orang Yunani kuno yang terkenal yang menyatakan mengenai politik ini yaitu Plato dan Aristoteles. Mereka mengatakan bahwa politik ini sebagai the good life. Dengan adanya politik, maka diharapkan kehidupan itu akan berjalan lancar dan harmonis. Yang selanjutnya menurut Peter Kment, politik adalah suatu langkah untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan juga berkeadilan. Nah, pastinya dalam politik tersebut itu akan mengandung mengenai kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan mampu membuat suatu tatanan sosial yang baik dan juga berkeadilan. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, bahwa politik itu merupakan suatu bentuk usaha dalam membentuk norma-norma sosial yang akan diterapkan di masyarakat, sehingga mampu membuat kehidupan masyarakat itu menjadi harmonis. Yang keempat, yaitu menurut Ibnul Qayyim, bahwa politik adalah suatu usaha agar masyarakat menjauhi kerusakan dan mendekati hidup yang maslahat. Nah, maksudnya di sini itu seperti ahli-ahli yang lain bahwa mengatakan bahwa politik itu akan memberikan suatu kebijakan untuk mengatur masyarakatnya agar menjadikan lingkungan itu harmonis, tentram, saling menghormati dan lain-lain. Yang terakhir yaitu menurut Abdul Qadim Zalum, bahwa politik merupakan cara negara untuk mengatur urusan secara praktis dan masyarakat hanya menjalankan apa yang telah ditentukan. Dari kelima pendapat ahli mengenai pengertian politik ini, maka dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh negara untuk membentuk suatu peraturan, di mana peraturan tersebut harus dijalani oleh seluruh masyarakat agar mampu membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan juga tertata. Hakikat politik itu seperti apa sih? Hakikat politik itu menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap. Nah, tentunya dengan adanya politik ini bertujuan akan mempengaruhi atau berpengaruh kepada tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Jadi politik itu kan memegang peranan penting dalam suatu negara karena ditujukan untuk mengatur masyarakatnya agar memiliki kehidupan yang harmonis dan juga tentram. Hal ini juga sesuai dengan pandangan Plato dan juga Aristoteles bahwa politik merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu konsep peraturan masyarakat. Nah, kembali lagi seperti yang telah saya katakan bahwa politik itu membahas hal-hal yang berkaitan mengenai masalah-masalah apa yang terjadi dalam masyarakat, dalam pemerintahan, dan hal itu nantinya akan dibuat suatu kebijakan sehingga menguntungkan semua pihak. Dalam politik itu juga perlu diperhatikan beberapa aspek. Menurut Aristoteles dan juga Plato, aspek dalam politik itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lembaga yang mendukung agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pastinya sebaik apapun pemerintahan, apabila tidak ada lembaga yang mendukung, pastinya itu juga akan sia-sia. Yang kedua, masyarakat dalam suatu negara itu sendiri. Nah, syarat
mengapa negara itu dapat dikatakan negara itu kan pastinya adanya kekuasaan, adanya pemimpin dan juga adanya masyarakat. Nah, dengan adanya masyarakat yang mampu mendukung segala kebijakan, program yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka hal itu juga akan semakin mempermudah pemerintah untuk mengendalikan tatanan sosial yang ada. Aspek yang terakhir yaitu kebijaksanaan atau peraturan yang telah ditetapkan. Fungsi dari peraturan atau kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah itu sebagai sarana atau alat untuk mengatur seluruh masyarakat agar nantinya menghindari konflik, perdebatan, salah paham, dan juga lain-lain. Selain itu, dengan adanya peraturan itu juga akan mempermudah suatu negara mencapai cita-cita, karena di lingkungan masyarakat pastinya memerlukan lingkungan yang tentram, aman, damai, dan juga harmonis kan. Nah, mengenai sistem politik, pastinya dalam suatu negara antara negara satu dan juga negara lain itu pastinya memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Nah, contohnya saja Indonesia dengan Arab. Di Arab sana itu menggunakan sistem Islam, politik Islam. Hal ini terjadi karena sebagian besar Arab sana merupakan masyarakat Islam dan Arab juga termasuk negara Islam, jadi menerapkan sistem politik Islam. Hal ini juga mengenai sistem politik Islam telah dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 159. Nah, fungsi politik sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi input function dan output function. Input function itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agresi kepentingan, dan juga komunikasi kepentingan. Untuk output function itu seperti fungsi-fungsi pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan juga pengawasan asas pelaksanaan aturan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai hubungan antara agama dengan politik di Indonesia. Baik, selanjutnya hubungan agama dan politik di Indonesia. Apabila kita membicarakan tentang relasi agama dan politik, kita ketahui bahwa keduanya memiliki proses tarik-menarik yang cukup kuat. Agama berperan strategis dalam mengkonstruksi, memberi kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara serta pendisiplinan masyarakat, sedangkan negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik supaya dapat mengikat warga negaranya ikut serta dalam mematuhi negara. Jadi biasanya kebijakan-kebijakan itu diselipkan dengan keimanan beragama. Seperti itu. Nah, dengan demikian agama bisa memberikan pengaruh atau bahkan terpengaruhi politik dalam lingkup besar maupun lingkup kecil. Sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa Islam merupakan faktor yang berpengaruh pada politik. Hal ini berdasarkan hasil kajian bahwa masyarakat Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor politik. Di antaranya terdapat dua alasan. Alasan yang pertama, karena secara kuantitas, mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat Muslim. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Dan kemudian alasan yang kedua, adanya pemikiran umat Islam bahwa Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Menurut Deliarnur, salah satu orang yang berpandangan bahwa Islam memiliki konsep negara
dan Islam dengan politik tidak dapat dipisahkan. Beliau berpendapat bahwa sebagai sebuah konsep negara Islam itu berlandaskan pada yang pertama Al-Quran dan Sunnah Rasul yang digunakan sebagai pegangan hidup bernegara. Kedua, hukum harus dijalankan. Ketiga, prinsip syura atau musyawarah harus dijalankan. Yang selanjutnya, kebebasan diberikan tempat. Dan yang terakhir, toleransi antar agama. Jadi dalam sejarah di Indonesia sendiri, kebijakan-kebijakan beragama itu sudah menempuh waktu yang cukup panjang, yaitu bahkan pada tahun 1960-an sudah banyak sekali bermunculan persoalan keagamaan bahkan belum tersentuh. Dan sejak lama pula pemerintah memang sudah menganggap bahwa keanekaragaman beragama yang ada di Indonesia merupakan sebuah potensi yang dapat menghambat pembangunan Indonesia yang bersatu dan kuat. Kemudian pada tahun 1946, pada tahun itu awal dibentuknya Kementerian Agama yang mana bertugaskan mengeksplisit yaitu mengawasi kegiatan keagamaan dan aliran-aliran, mengadakan bimbingan dan pembinaan terhadap gerakan mistik supaya kembali ke agama induk dan mengharuskan kepada mereka untuk menegakkan hukum dan peribadatan, khususnya agama Islam. Beberapa tugas yang dimiliki itu menunjukkan bahwa negara mulai menerapkan pemikiran yang sistemik secara lebih tegas. Selain tugas itu juga masih ada tugas-tugas pokok lainnya, seperti membimbing dan membina masyarakat penganut agama resmi yang ada di Indonesia, agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mengenai kebijakan keagamaan tersebut, setidaknya pemerintah melakukan 3 hal, yaitu membina masyarakat yang sudah beragama di seluruh pelosok, memberagamkan masyarakat yang dianggap masih belum memiliki agama, dan pemerintah berperan sebagai wasit dan sebagai peserta dalam hubungan antar umat beragama. Setidaknya, terdapat 3 kemungkinan mengenai skenario politik keagamaan. Yang pertama, agama dan negara terpisah antara keduanya. Doktrin agama hanya menjadi pedoman atau menjadi dasar hidup manusia sebatas pada lingkungan keluarga dan masyarakat melalui keorganisasian yang ada pada tempat beribadah seperti pada masjid, gereja, kuil, dan lain-lain. Selain itu, urusan yang menyangkut keagamaan biasanya juga akan diselesaikan dalam institusi agama tersebut. Karena prinsip utamanya yaitu agama adalah agama. Faktanya, sulit untuk menemukan abad global ini suatu agama yang tidak tercemar sama sekali dengan pergelutan duniawi di luar keagamaan. Yang kedua, agama dan negara saling terikat. Maksudnya agama itu memberikan corak yang dominan atas negara. Pada konteks ini, agama berperan sebagai instrumen, yaitu aktualisasi agama dalam sebagian besar institusi negara, seperti institusi politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, agama diposisikan dalam suatu sistem negara yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada itu menekankan pada kontrol tegas terhadap unsur-unsurnya, termasuk unsur agama.
supaya dapat mewujudkan keteraturan yang harmonis tanpa adanya guncangan. Maka apabila terjadi goncangan, adanya percikan atau gejolak apapun itu, langsung diredam oleh pemerintah sehingga keseimbangan dapat tercapai kembali. Menurut Kiai Haji Sahal, kepolitikan merupakan realitas historis atau sunnatullah yang tidak bisa terelakkan dan dalam proses hidup manusia itu tidak dapat terlepas dari pengaruh watak politik. Telah menjadi sunnatullah, setiap kelompok ada yang menguasai dan ada yang dikuasai. Ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Ada yang mempengaruhi dan ada pula yang dipengaruhi. Itulah yang dimaksud dengan konteks politik. Jadi politik sendiri merupakan kebutuhan hidup naluri manusiawi. Maksudnya, agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya kata din wa siyasah, agama dan politik, sesungguhnya menggambarkan suatu integrasi agama dan negara. Namun, meskipun antara negara, maksudnya dalam berpolitik, dan negara itu sendiri tidak dapat dipisahkan, bukan berarti seluruh produk dalam negara harus berlabelkan Islam. Jadi menurut Kiai Haji Sahal, agama dan politik merupakan simbiosis mutualisme, karena keduanya saling membutuhkan dan saling mempengaruhi demi kemaslahatan umat. Negara sendiri harus diberikan keleluasan untuk mengatur aspek ideologis, karena di Indonesia sendiri merupakan negara yang banyak sekali keberagaman agamanya, dan agama akan lebih berfungsi ke arah yang positif jika dilepaskan dari permasalahan ideologis. Di sisi lain, independensi agama seperti halnya bersangkutan mengenai ibadah dan ajaran keimanan harus dihormati oleh negara. Pengaturan tentang hal yang demikian dapat dititipkan pada undang-undang keormasan, tetapi pada masa mendatang hubungan tersebut akan dapat lebih dikembangkan lagi melalui dialog budaya yang hidup dan berlingkup luas. Kekuasaan politik haruslah berjalan dengan tujuan syariat, di antaranya memiliki agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Sedangkan seorang pemimpin tidak hanya sebagai pemegang jabatan formal struktural, melainkan juga memegang kekuasaan kultural, di mana kekuasaan tersebut berfungsi sebagai kekuatan yang mendinamisir masyarakat, memberikan pendidikan politik tentang hak dan kewajiban seorang warga negara di Indonesia sendiri. Dalam konteks hubungan antar beragama dan bernegara, biasanya elit agama dan penguasa dijelaskan prinsip akomodasi kritis. Maksudnya, prinsip yang menuntut kemampuan para ulama untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan integratif terhadap beragama. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.